Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di New Perspektif bersama saya Ahmad Yani. Kita berbincang-bincang terkait dengan isu-isu politik, sosial, keagamaan yang sedang hangat menjadi perbincangan publik. Kali ini saya sudah kedatangan tamu istimewa, yakni Bang Agus Silman. Beliau adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya dan Bang Hilman akan berdiskusi terkait dengan keputusan KPU RI, DPR RI dan pemerintah yang sudah menyepakati terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024. Langsung saja kita berdiskusi dengan Bang Hilman. Gimana kabarnya Bang Hilman? Ya, alhamdulillah baik. Ya, Bang Hilman, kita ketahui kemarin kan dalam rapat dengan pendapat antara pemerintah, DPR RI dan KPU RI, Bawaslu sudah menyepakati terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024. Nah, seperti apa mungkin perlu publik dijelaskan mungkin terkait dengan kesepakatan tersebut begitu, Kanda? Ya, tepatnya kemarin ya, KPU eh, sebelumnya begini ya, sebelum pelaksanaan rapat itu KPU sudah mengajukan surat permohonan untuk ini ya, sharing ya, dengan pendapat ya dengan DPR dan pemerintah dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu, Bawaslu gitu ya. Berkaitan dengan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 ya. Dan kemarin itu KPU mengajukan itu pada tanggal 14 Februari 2024 gitu ya, dengan pertimbangan beberapa hal, karena sebelumnya KPU mengajukan pada tanggal 21 Februari ya, 21 Februari, karena memang kita akan menghadapi bulan puasa gitu ya, kita akan menghadapi bulan puasa sehingga lebih majukan satu minggu ya, satu minggu lebih awal 14 Februari. Dan pada kemarin KPU dengan seluruh jajaran dan DPR beserta pemerintah itu sudah sepaham ya, sependapat lah dengan atau sepakat dengan apa yang disampaikan oleh KPU, yang diusulkan oleh KPU. Pada prinsipnya sebenarnya berkaitan dengan penetapan jadwal pemilu ini kewenangan penuh yang memang diberikan undang-undang oleh undang-undang kepada KPU berkaitan dengan itu. Tapi KPU tentu tetap mendengarkan beberapa masukan dan pendapat, baik itu dari masyarakat gitu ya, dari DPR dan dari pemerintah gitu ya. Ini sebagai upaya KPU agar menyelaraskan seluruh pemikiran dari seluruh stakeholder, karena apapun itu pemilu ini merupakan pesta kita bersama ya gitu ya. Memang tentu kesepakatan ini menjadi bukan kesepakatan ya, maksudnya itu tentu kesepahaman ini menjadi satu kepastian bagi kita gitu ya. Salah satu bentuk dari sebenarnya KPU juga mendengarkan berbagai macam masukan. Sebelumnya kan KPU jika tidak salah itu mengusulkan sebelum tanggal 21 tanggal 28 kalau nggak salah, 28 Februari. Februari. Nah, tetapi pada tanggal 28 ternyata bersamaan dengan Hari Raya Galungan nggak salah pada saat itu umat Hindu. Nah, tentu dengan ini kan KPU juga mendengarkan masukan masyarakat, seluruh masyarakat, sehingga karena ada benturan itu, maka KPU pada situ mempertimbangkan akhirnya sampai jatuh ujungnya sampai tanggal 14 Februari. Nah, gitu ini kan kalau kita tahu pembahasan terkait dengan jadwal ini kan cukup alot, hampir 1 tahun lebih begitu kan, setahu saya tarik ulur sehingga ada seperti Kanda bilang tadi bahwa memang KPU punya kewenangan penuh sebetulnya untuk menetapkan ini. Cuma kan pada persoalannya kemudian kan ada pertimbangan KPU untuk memperhatikan aspirasi pemerintah, stakeholder yang lain, meski memang kemudian kalau kita lihat perkembangannya kan sepertinya tanda kutip lah kalau asumsi publik ini KPU tersandra begitu dengan tarik ulurnya penetapan jadwal ini. Seperti apa mungkin Kanda? Sebenarnya KPU tidak tersandra. KPU tidak tersandra karena
apa namanya, tentu tadi yang saya katakan tadi adalah KPU tentu akan mempertimbangkan berbagai macam masukan ya. Karena dalam menetapkan ini pun juga KPU juga akan mempertimbangkan mendengarkan bagaimana masukan dari pemerintah, bagaimana masukan dari DPR, dan bahkan tadi yang saya sebutkan tadi itu KPU juga mendengarkan masukan dari masyarakat. Nah, kalau seandainya misalkan KPU tanpa mendengarkan itu langsung diketok tanggal 28 pada saat itu misalkan ya, bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Nah, ini salah satu bentuk bahwa sebenarnya upaya ini salah satu bagi upaya KPU untuk mendengarkan seluruh elemen masyarakat yang ada, dan terutama memang apa namanya, tentu ada pemerintah, ada DPR dan sebagainya. Nah, misalkan DPR dan pemerintah juga apapun itu, KPU juga nanti akan berhubungan berkaitan dengan anggaran dan sebagainya gitu ya, untuk pelaksanaan apa namanya, pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini. Baik itu pun tidak hanya dengan pemerintah, tapi juga dengan DPR juga berkaitan dengan penyusunan misalkan penganggaran dan sebagainya. Nah, gitu ya. Banyak hal yang harus kita ini. Nah, mungkin kita beralih mungkin terkait dengan kesiapan KPU provinsi sendiri begitu kan ini. Nah, ini kan kita tahu sudah ada kesepakatan, sudah ada kesepahaman bersama lah KPU pemerintah bahwa jadwal pemilu akan digelar tanggal 21 ya. 14 Februari. Nah, kita pengen tahu ini sejauh ini untuk saat ini kesiapan dari KPU provinsi sendiri untuk menghadapi pemilu 2024 seperti apa mungkin, karena walaupun memang apa namanya, jadwal penetapannya belum diputuskan secara final ya oleh KPU RI. Kalau kesiapan insya Allah kita sudah siap ya, karena begitu selesai pemilihan 2020 gitu ya. Ada beberapa kita sampai sengketa gitu ya, di MK dan di mungkin di kuartal berapa, pertama atau kedua ya, pertama gitu ya, di kuartal pertama sudah berakhir di 2021. Begitu tahapan sudah selesai kita pun tetap mempersiapkan diri ya. Kita mempersiapkan diri di KPU NTB jauh sebelum penetapan ini gitu ya. Penetapan ini kita sudah mempersiapkan diri di KPU Provinsi NTB, misalkan bagaimana cara kita untuk memperkuat di kelembagaan kita. Salah satu bentuk dari penguatan kelembagaan kita itu adalah bagaimana memastikan kepada seluruh jajaran di satker kita. Kita kan ada 10 satker ya di kabupaten kota di KPU NTB, ya satuan kerja. Kelembagaan kita perkuat dengan bentuknya adalah kita memastikan pertama SDM gitu ya, kelengkapan SDM. Nah, kemarin ada beberapa ruang misalkan di jajaran-jajaran struktural itu masih belum terisi. Nah, sekarang sudah mulai terisi semua. Misalkan ada beberapa kasubag, ada sekretaris yang kosong sebagainya. Nah, itu. Nah, terus yang kedua, kita penguatan kelembagaannya dengan cara misalkan memastikan beberapa elemen-elemen, beberapa hal yang krusial. Misalkan seperti kemarin kita melakukan penguatan kelembagaan dengan memenuhi beberapa kriteria berkaitan dengan reformasi birokrasi. Nah, itu ya. Terus kemudian berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Dan kami di KPU Provinsi NTB kemarin selama 4 bulan ya, betul-betul bahkan kita monitoring terus memastikan agar seluruh satker ini terlaksana dengan baik. Performa dalam reformasi birokrasinya, pelayanan kebutuhan informasi publiknya. Nah, ini dalam rangka kita untuk mempersiapkan pemilu 2024 itu. Ya, gitu. ini juga Kanda, kalau kita mengacu kepada pengalaman 2019 kan di situ ya pemilu presiden dan pemilu legislatif itu kan berbareng secara serentak. Ya. Nah, kita tahu sendiri kan kondisinya saat itu banyak korban lah karena memang kerja sangat ekstra. Ya. Nah, ini kan kemungkinan akan terjadi juga ini di 2024 karena pemilu presiden dan pemilu legislatif ini akan berbarengan. Ya. Nah, langkah dan upaya KPU untuk meminimalisir adanya korban jiwa seperti apa mungkin begitu Kanda dari petugas penyelenggara, kan ini kan akan kerja maraton ini. 5 pemilu legislatif dan 1 pemilu presiden begitu kan, berarti ada 6 yang harus dihitung begitu. Ya. Jadi kan sebenarnya perlu digarisbawahi, pemilu 2024 ini serentak di tahun yang sama, tetapi bulannya berbeda, ya gitu ya. Pemilu yang pertama 14 Februari ini yang dilaksanakan itu adalah serentak itu pemilihan presiden,
terus DPD dan 3 level legislatif, yang RI, DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten kota, sehingga ada 5 surat suara. Nah, terus dalam beberapa bulan kemudian kita akan melaksanakan, ya mungkin sekitar 9 bulan kemudian ya, kita akan melaksanakan pilkada di tanggal 27 November 2024. Nah, itu kita akan milih gubernur, kepala daerah, gubernur, dan bupati wali kota di kabupaten kota. Nah, jadi itu yang harus kita ketahui dulu ya. Jadi ada dua, tidak dilakukan serentak, tidak dilakukan secara serentak dalam satu waktu yang sama, gitu ya. Tidak, tetapi bulannya berbeda. Tapi dilaksanakan pada tahun yang sama. Nah, sekarang bagaimana cara kita memang untuk mengantisipasi beberapa hal yang kejadian yang kemarin ya di tahun 2019, karena 2019 kan kita juga 5 kotak suara, 5 surat suara gitu ya, dan hampir sama juga besok juga akan sama Pilpres. Nah, hasil analisa yang kita lakukan itu ada beberapa faktor sebenarnya kenapa kemarin itu terjadi banyak sekali penyelenggara kita di badan ad hoc itu mengalami kelelahan, sampai ada bahkan beberapa yang meninggal dunia, cukup banyak meninggal dunia, dan itu dalam sejarah mungkin cukup besar sekali dalam sejarah. Nah, hasil analisa kita adalah memang ada problem beban kerja yang cukup besar. Ya, ada problem beban kerja cukup besar. Nah, salah satunya itu adalah karena beban kerja ini bisa dilihat dari banyaknya surat suara ini. Ada 5 yang harus dihitung. Nah, upaya yang dilakukan oleh KPU pada hari ini, sekalipun regulasi kita di undang-undang itu secara detail di situ sudah jelaskan ada 5 surat suara buat apa dan sebagainya, sehingga juga untuk melakukan perubahan itu juga perlu ada perubahan di dalam undang-undang. Tetapi sekalipun demikian, KPU upayanya salah satunya adalah dengan cara sekarang ini KPU sedang berusaha untuk mengkaji peluang penyederhanaan surat suara. Ya, penyederhanaan surat suara ini sekalipun di dalam undang-undang itu, karena penyederhanaan surat suara juga kalau kita lakukan itu harus ada perubahan undang-undang. Tapi terlepas dari itu KPU berupaya dulu ya. Jadi KPU mewacanakan, dan bukan tidak hanya mewacanakan saja, tapi sudah beberapa melakukan simulasi. 3 kali melakukan simulasi di Sulut, di Bali, dan terakhir kemarin di akhir Desember itu di Sumut. Nah, jadi penyederhanaan surat suara yang dari 5 surat suara yang ingin disederhanakan itu adalah, pertama, modelnya ada 1 surat suara, yang kedua 2 surat suara, dan yang ketiga dengan 3 surat suara. Ya gitu ya. Itu salah satu bentuk cara penyederhanaan itu. Nah, langkah penyederhanaan surat suara ini adalah upaya KPU untuk meringankan beban kerja petugas kita di TPS. Nah, selain meringankan beban kerja juga memudahkan pemilih, gitu ya. Jadi semakin sedikit surat suara tentu juga pemilih akan semakin. Nah, itu. Nah, terus yang kedua, pada Pilkada 2020 kita menerapkan namanya sistem informasi rekapitulasi, Sirekap itu. Nah, itu langsung di TPS, dan sisi lain itu juga memberikan kemudahan bagi penyelenggara kita dalam melaksanakan tugasnya. Nah, tentu besok di pemilu 2024 juga KPU ingin menerapkan sistem Sirekap itu, yang sehingga nanti kita bisa bisa memberikan kemudahan bagi penyelenggara. Yang ketiga, bisa juga misalkan dengan model mendesain ulang bagaimana cara penghitungan di TPS. Nah, gitu ya. Misalkan kayak model kemarin kan 5 surat suara itu dihitung satu-satu semua. Nah, satu-satu. Nah, sehingga Pilpres nanti terus DPD baru semua sampai terakhir gitu ya. Nah, itu kan memakan waktu cukup panjang. Nah, memungkinkan tidak misalkan kita bentuk 2 panel misalkan, memungkinkan misalkan gitu ya. Untuk 2 panel misalkan, tentu nanti kita perlu kaji lagi efektif atau efisien apa tidak, misalkan gitu ya. Tentu misalkan 2 panel, bagaimana saksinya apakah memberatkan apa tidak, dan tentu ini perlu kita diskusikan bersama. Atau ada penambahan personil KPPS, ada penambahan ya, mungkin bisa jadi, atau mungkin tetap dengan jumlah yang 7 sekarang, tetapi nanti ada panel bagaimana cara teknis seperti apa, misalkan nanti kan bisa diatur. Nah, gitu ya. Itu bisa jadi solusi. Bisa jadi solusi untuk melakukan
apa namanya memberikan keringanan beban kerja bagi penyelenggara. Selain memang banyak juga kemarin hasil-hasil analisis kita yang kita amati beberapa faktor yang memang menyebabkan apa namanya badan ad hoc kita yang banyak lelah lah lelah. gitu. Karena ada juga di luar non teknis. Non teknisnya itu adalah tekanan yang cukup besar, ya tekanan psikis yang cukup besar bagi penyelenggara kita, karena di pemilu 2019 misalkan polarisasi politik yang cukup besar, misalkan gitu ya, polarisasi belum lagi nanti di level kabupaten kota dan sebagainya. Nah, tekanan psikis itu yang memberikan ini, ya, ya itu mungkin bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi faktornya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, sehingga itu memberikan beban dan mempengaruhi fisik dari penyelenggara kita. Banyak hal yang kita amati ya faktornya. Nah, tentu beberapa hal itu yang kita identifikasi dan apa solusi nanti ke depan. Jadi gitu. Siap. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita dengan Komisioner KPU Provinsi Bang Agus Hilman. Sampai berjumpa di New Perspective dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.